Iya, silahkan masuk, silahkan duduk. Sebelumnya ini apakah dengan Mbak Sinta ya? Iya betul, saya yang menghubungi ibu kemarin. Ya. Yang lewat online itu bukan? Iya betul kan. Ya. Sebelumnya apa Mbak Sinta boleh perkenalkan diri dulu kalau boleh tahu? Ya, sebelumnya aku Sinta, yang kemarin menghubungi ibu itu. Ya. Aku tinggal di Cipayung. Baik. Mbak Sinta tuh asli Cipayung ya? Iya, aku asli sana. Oh, asli di sana. Sekarang kerjaannya kuliah atau emang udah kerja? Aku kebetulan udah kerja sih bu. Oh, di daerah mana biasanya kalau dia tahu? Di Kemayoran. Kesananya naik apa? Bawa motor kah atau naik angkutan umum? Aku naik PJ. Naik SCKP ya? Iya, naik Pak. Mbak Sinta sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling? Aku sebelumnya dulu pernah. Oh, belum pernah. Ini baru pertama. Oke, di sini aku mau ngejelasin ke Sinta. Jadi tuh belum konseling itu ada aspek yang namanya kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi atas kerahasiaan itu Mbak Sinta tuh bebas mau cerita apa aja ke aku. Jadi aku nggak bakal cerita ke orang lain lagi. Mbak Sinta jangan takut karena emang itu udah ada di asas-asas konseling. Dan keterbukaan itu nanti Mbak Sinta bisa terbuka sama saya, walaupun saya nggak yang apa ngajak Mbak Sinta berjujur sama saya. Jadi saya senyaman Mbak Sinta aja cerita apa ke saya. Sebelumnya Mbak Sinta kabarnya baik? Baik, alhamdulillah ibu. Tapi saya kok ngeliatnya Mbak Sinta nggak pucet ya? Iya, karena aku kurang sehat sih bu, soalnya tiap malam aku suka begadang sekarang. Perasaan tuh suka begadang tuh laki-laki nggak semua kan Mbak Sinta bisa bikin begadang gitu kan, padahal desakannya Mbak Sinta tuh kerja ya. Emang Mbak Sinta nggak ngerasa capek gitu ya? Sebenarnya capek sih bu, cuma tuh sekarang aku lagi mikirin ada sesuatu yang aku pikirin. Kalau gitu apa yang Mbak Sinta dipikirin biar apa sampai bikin Mbak Sinta tuh begadang gitu ke tiap malam? Iya, jadi gimana ya bu, aku baru putus sama mantanku. Terus kalau tahu apa tuh? Nah, sebenarnya yang sedihnya itu aku udah pacaran sama dia 5 tahun dulu. Iya bu, jadi sebenarnya aku itu pacaran udah 5 tahun. Nah disitu udah kenal juga satu sama lain, sama keluarga, udah direstuin juga sama keluarga aku. Terus dari keluarga mantan aku itu juga udah direstuin. Tapi kenapa tiba-tiba dia tuh minta putus? Kenapa itu? Alasannya gitu loh, emang dia cerita nggak sih kayak aku udah ngomong sama kamu tuh ada alasannya apa, kayak ya udah pengen putus aja? Sebenarnya sih kata teman-teman aku ya, dia itu udah tunangan. Cuma kan aku kemarin itu sempat nggak percaya ya kalau dia udah tunangan. Nah habis itu pas aku cek pakai IG aku yang fake IG, ternyata emang benar tiba-tiba mantanku itu nge-upload video tunangan dia gitu sama cewek barunya. Gitu. Karena alasan putusnya juga beda, bukan tunangan gitu. Tapi Mbak Sinta udah konfirmasi ke keluarga dari yang laki-lakinya belum, kayak gimana sih kok tiba-tiba nggak ada yang ngegaji, tiba-tiba mereka tunangan? Nah itu dia, karena putusnya itu kita ya udah putus aja gitu tanpa melibatkan orang tua. Jadi kemudian kalau orang tua itu nggak tahu ya kalau Mbak Sinta dan dia anaknya itu udah putus kuliah. Terus Mbak Sinta tuh kalau begadang itu ngapain sih? Begadang karena apa gitu? Sebenarnya aku begadang ya karena aku nangisin dia. Nangisin mantan yang udah 5 tahun itu Mbak Sinta? Iya, karena aku nangisin dia terus tiap malam. Karena kan udah lama pacarannya. Iya sih, udah 5 tahun, aku juga ngerti. Tapi kan Mbak Sinta kalau Mbak Sinta nangisin mantan Mbak Sinta tiap malam itu kayaknya Mbak Sinta bakal bisa cepet ngelupain gitu. Sebenarnya nggak cepet sih, cuma aku agak lega aja. Tapi kan pasti besok malamnya Mbak Sinta bakal nangisin lagi, bakal begadang lagi. Begadangnya tuh sejaman nih Mbak Sinta kayaknya. Iya sih, maksudnya sebenarnya nangis abis itu kayak ya udah abis nangis aku agak sedikit juga.
Jadi Mbak Sinta tuh punya rencana nggak sih kayak biar Mbak Sinta tuh nggak harus satu-satu yang begadang mulu, nangis mulu tiap malam buat ngelupain mantannya. Kira-kira Mbak Sinta ada rencana nggak buat kedepannya tuh kayak gimana? Sebenarnya sih ngelupain sih mau ya, karena kan dia juga udah bahagia kan sama yang lain. Cuma paling aku kayaknya akan lebih fokus ke kerja aja deh sekarang, nggak usah mikirin mantan dulu, mikirin kayak pacar lagi. Harusnya sih Mbak Sinta kayak gitu ya Mbak Sinta, soalnya kan Mbak Sinta cantik, Mbak Sinta tuh aura kerja kerasnya ada Mbak Sinta, terus Mbak Sinta juga kayaknya sih masih bisa ya dapet yang lebih baik dari mantan Mbak Sinta yang sebelumnya Mbak Sinta. Terus kira-kira Mbak Sinta tuh selain hal itu apalagi punya rencana apa lagi buat kedepannya biar bisa menekan si mantannya itu? Belum ada sih, itu kalau rencana baru tadi aja. Paling kegiatan aku kan cuma kerja ya, nggak ada kegiatan lain. Kalau aku saran boleh nggak sih Mbak kira-kira? Ya boleh sih Bu. Kalau bisa Mbak Sinta tuh harus ngejauhin sosial medianya si mantannya Mbak Sinta. Misalnya tadi kan Mbak Sinta kan suka apa nge-save IG-nya ya, Iya. IG-nya pakai second pakai account Mbak Sinta ya. Nah itu tuh harus dijauhin Mbak Sinta. Kalau bisa Mbak Sinta tuh udah stop, blok aja kontak-kontak dari IG, WA atau yang lain-lain mungkin Mbak Sinta. Karena bisa fokus ke diri Mbak Sinta, bangun apa mempelajari kerjaannya, kedepannya biar kayak gimana. Biar Mbak Sinta juga merasa kayak ternyata tuh gangguan dia tuh nggak ada gunanya gitu. Mbak Sinta kalau bisa mau kira-kira kapan ya mau dilaksanain tuh planningnya Mbak Sinta? Ya kalau untuk masalah sosial media itu kayaknya pelan-pelan sih Bu ya, karena kan butuh waktu juga ya buat nerima semuanya. Ya paling mulai besok bisa sih. Oke. Mulai besok ya Mbak Sinta. Iya bisa. Semoga Mbak Sinta bisa apa konsisten dengan cara apa planning Mbak Sinta yang Mbak Sinta lakuin buat kedepannya biar bisa melupakan si mantannya ini. Ya, kira-kira Mbak Sinta tuh bisa masukin nggak sih apa yang dari tadi kita konselingin? Maksudnya diurutin itu dari yang tadi saran dari Mbak Sinta sendiri, terus masukan dari saya, bisa di ini nggak kasih kesimpulan dari saya? Kesimpulannya ya, sebenarnya kesimpulan dari aku sih kayaknya aku emang harus perbanyak nyentuhin diri sih, sama jangan terlalu main sosial media. Karena kalau main sosial media kan suka iseng ya, suka searching mantan aku lagi gitu. Jadi kayaknya aku akan lebih nyentuhin diri sih, sama aku akan jarang main sosmed. Jadi lebih ke ikut kegiatan-kegiatan di luar itu, mungkin aku olahraga ke yang lainnya. Gimana Mbak Sinta buat konseling hari ini, kira-kira perasaan Mbak Sinta gimana setelah konseling sama saya? Agak lega sih dari sebelumnya. Alhamdulillah Mbak Sinta. Sebelumnya Mbak Sinta kalau emang kedepannya emang ada harus yang dikonseling lagi sama saya untuk konsultasi segala macam, Mbak Sinta bisa hubungi saya lagi, bisa lewat online atau bisa datang ke tempat saya langsung. Iya Bu. Bisa. Jadi untuk kedepannya kalau Mbak Sinta ingin mau Mbak Sinta mau ngelakuin konseling lagi sama saya, bisa ke saya online seperti kemarin atau bisa datang ke tempat saya langsung. Iya Bu. Sekiranya menurut Mbak Sinta hari ini konselingnya cukup sampai sini. Cukup. Oke. Sebelumnya Mbak Sinta terima kasih untuk sudah berbicara sama saya, untuk penjelasan saya, untuk mengenai tentang Mbak Sinta. Sudah Mbak Sinta? Iya. Oke, saya akhirnya Mbak Sinta. Terima kasih Mbak Sinta untuk konselingnya. Iya sama-sama Bu. Pulang dulu ya Bu. Iya, terima kasih Mbak Sinta.